Pertandingan perempat final Piala Dunia antar klub antara PSG versus Bayern Munchen menjadi pertandingan perempat final terpanas dan paling dramatis. Dua kartu merah mewarnai pertandingan ini. PSG berhasil keluar sebagai semifinalis setelah menaklukkan raksasa Bavaria 2 gol tanpa balas. Laga juga diwarnai cedera horor Jamal Musiala. PSG versus Bayern adalah duel yang sangat dinanti. Mengingat kekuatan kedua raksasa ini, PSG cukup dominan dan akhirnya berhasil melangkah ke semifinal. Sementara Bayern dipaksa pulang sekaligus menumbalkan anak emas mereka Musiala di pertandingan ini. Seperti apa dramatisnya laga di Mercedes-Benz Stadium ini? Starting 11 Moment akan membahas pertandingan paling seru di perempat final antara PSG versus Bayern yang melahirkan dua kartu merah dan cedera horor Jamal Musiala. Simak selengkapnya. PSG dan Bayern Munchen adalah dua klub raksasa yang berkesempatan mewakili Eropa di ajang Piala Dunia antar klub 2025. Sebagai raksasa yang bertabur bintang dan juara Liga Champions yang baru dinobatkan, PSG adalah favorit juara. Sementara itu, Bayern yang bisa dibilang masih beradaptasi dengan Vincent Kompany juga difavoritkan karena nama besar mereka, sekaligus status sebagai juara 6 kali Liga Champions. Di fase grup, PSG menunjukkan dominasi yang cukup serius. Sempat kalah mengejutkan 1 kali melawan Botafogo, PSG tetap berhasil melaju dengan status juara grup dengan mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Kemenangan atas Seattle Sounders di matchday terakhir mengunci spot teratas Les Parisiens di grup B. Di babak 16 besar, PSG kembali dipertemukan dengan lawan yang cukup sulit. Inter Miami yang membawa serta Lionel Messi menghadang langkah skuad Enrique di babak ini. Namun perwakilan negara tuan rumah nyatanya tidak berkutik. 4 gol bersarang nyaman di gawang Messi CS tanpa mendapat satupun balasan dari empunya Hard Rock Stadium. Sementara itu di tempat terpisah, Bayern juga membuktikan diri bahwa mereka adalah title contender di Piala Dunia antar klub. Anak asuh Vincent Kompany mengawali kampanye dengan membantai Auckland City 10 gol tanpa balas. Kekalahan atas Benfica di matchday terakhir menggugurkan misi Bayern lolos sebagai juara grup C dan harus puas tertahan di pos runner-up. Di Rotten pun harus bertemu Flamengo, klub yang penuh kejutan di babak 16 besar. Klub asal Brasil ini berhasil menundukkan Chelsea dan menjadi juara grup D. Flamengo sempat memberikan perlawanan, tapi akhirnya Bayern lolos dengan kemenangan 4-2. Dan ditakdirkan maju ke perempat final untuk menantang PSG. PSG versus Bayern adalah laga yang menarik. Bukan cuma karena status raksasa kedua tim, melainkan juga aura balas dendam yang sangat kental. Ingat dengan final Liga Champions 2020? Momen itu adalah momen yang menggugurkan impian PSG dan semua fans mereka untuk mengangkat trofi si kuping lebar pertama sepanjang sejarah. Bayern adalah antagonis utamanya di laga yang dihelat di Estadio da Luz. Hampir semua personil PSG sudah berganti, tetapi tidak dengan Marquinhos. Bek asal Brasil itu tentu masih membawa semacam dendam dalam bentrok melawan Bayern nanti. Sebaliknya, dari kubu Bayern, sebagian dari skuad mereka 5 tahun silam masih ada. Sebut saja Manuel Neuer, Joshua Kimmich, hingga Thomas Müller. Mereka masih meyakini kalau PSG bisa mereka taklukkan sekali lagi. Sayangnya, 5 tahun adalah waktu yang cukup lama. Cukup untuk membiarkan PSG membangun seperti mereka, tanpa mengandalkan bintang-bintang besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Di bawah komando Luis Enrique, PSG yang beranggotakan banyak pemain muda baru saja meraih titel Liga Champions perdana. Sebuah titel yang mengukuhkan status mereka sebagai raksasa di musim 2024-2025. Selain 1 gol yang bersarang lewat Botafogo, gawang PSG tidak pernah jebol. Di sisi lain, personel Bayern yang juga sudah banyak berubah sama mematikannya di Piala Dunia antar klub.
Harry Kane, Michael Olise, dan sejumlah pemain lain menjadi pemain-pemain paling konsisten sepanjang turnamen. Semua catatan ini tentu membuat duel di Mercedes-Benz Stadium akan berjalan menarik. Akhirnya, ketika pertandingan berjalan, duel yang sangat sengit benar-benar terjadi. PSG dan Bayern saling jual beli serangan. Hal menarik lainnya yang terjadi adalah 2 kartu merah melayang dari saku wasit. Semua kartu tersebut dikeluarkan untuk pemain PSG, yang berarti PSG sempat bermain dengan 9 pemain sampai laga tuntas. Desiree menjadi pembeda karena golnya di menit ke-78 menjadi semacam penyemangat buat PSG. Gol pemain muda kelahiran Angers, Prancis ini membuat laga yang berjalan buntu menjadi menguntungkan buat PSG. Sementara itu, Bayern dibuat frustasi karena beberapa peluang mereka digagalkan oleh Gianluigi Donnarumma yang tampil tangguh di bawah Mister. Nuno Mendes menerima kartu merah setelah tackle berbahayanya kepada Leon Goretzka pada menit ke-81. Naas bagi PSG, kartu merah kedua melayang untuk pemain mereka yang lain, Lucas Hernandez. Pemain yang juga pernah memperkuat Bayern Munchen itu diusir wasit setelah melakukan pelanggaran dengan menyiku dan mengenai bagian vital Rafael Guerreiro. PSG memang sebuah tim super. Bahkan dengan 9 orang pemain sekalipun mereka masih bisa mencetak gol. Ousmane Dembele yang sebelumnya berkali-kali gagal menjebol gawang Manuel Neuer akhirnya pecah telur. Golnya di menit-menit akhir mengirim PSG ke semifinal dan selangkah lagi menamatkan semua gelar di musim 2024-2025. Selain 2 kartu merah dan kemenangan PSG, satu momen yang juga menyita perhatian adalah nasib naas Jamal Musiala. Sebuah benturan dengan Gianluigi Donnarumma pada akhirnya memaksa bintang muda Jerman menyudahi laga lebih cepat. Benturan ini menghasilkan cedera horor yang membuat semua orang ngilu melihatnya. Jelang babak pertama berakhir, ada satu momen di mana Musiala berlari mengejar umpan dari Michael Olise. Bola sedikit terlalu deras sehingga memaksa Musiala bertubrukan dengan Donnarumma. Kiper asal Italia itu berhasil mengamankan bola. Tetapi sesaat kemudian ia meneteskan air mata melihat pemandangan yang baru saja ia ciptakan. Bisa dilihat melalui tayangan ulang, engkel kiri dari Musiala patah usai bertubrukan dengan Donnarumma. Para pemain Bayern yang melihat cedera horor itu tak kuasa menahan kesedihan. Bahkan Donnarumma yang menubruk Musiala langsung terlihat lesu begitu menyaksikan pergelangan kaki Musiala bergeser dari tempatnya. Tepat setelah laga, beredar sebuah foto yang menunjukkan tulang betis Musiala menonjol keluar melalui pergelangan kakinya. Musiala terkonfirmasi mengalami cedera kerusakan fibula dan ligamen. Perkiraan awal, Musiala akan absen 4 hingga 5 bulan ke depan. Fakta yang menyakitkan karena Musiala sendiri baru tampil sebagai starter setelah baru pulih dari cedera otot sejak bulan April lalu. Wasit tampaknya luput melihat insiden ini. Tidak ada pelanggaran, tidak ada kartu untuk kiper PSG. Fans Bayern jengkel dengan kejadian yang satu ini. Mereka menuntut wasit seharusnya memberikan minimal kartu kuning karena insiden itu adalah tubrukan yang cukup keras. Bagi PSG, kemenangan ini jelas menjadi kemenangan bersejarah. Pertama kali ikut serta Piala Dunia antar klub besutan Luis Enrique langsung melesat ke semifinal. Sekali lagi mengingatkan, PSG bisa menamatkan sepak bola musim ini apabila mereka berhasil meraih gelar juara. Sementara itu bagi Bayern, kekalahan di Mercedes-Benz Stadium jelas mengakhiri mimpi mereka. Pengorbanan Jamal Musiala pun sia-sia karena timnya harus pulang di babak perempat final ini. Kapten tim Manuel Neuer mengatakan timnya ingin menang. Tapi melihat kondisi Musiala, Neuer bilang tidak ada yang lebih penting selain kondisi kompatriotnya itu. Catatan tambahan, PSG akan menantang Real Madrid di babak semifinal nanti. Laga nanti jelas akan jadi laga yang berat. Anak asuh Xabi Alonso tampak sudah sangat nyetel dengan taktik sang entrenador baru. Mereka baru saja membekuk Borussia Dortmund dan kini dalam kondisi sangat lapar akan gelar.
Dengan 2 kartu merah, tensi tinggi, plus cedera horor Jamal Musiala, laga PSG versus Bayern tentu jadi laga yang paling dramatis di babak perempat final Piala Dunia antar klub tahun ini. Kalian sendiri nonton matchnya Football Lovers? Menurut kalian PSG layak juara? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Like dan share video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk selalu update perkembangan sepak bola terkini dengan menekan tombol subscribe ke channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa.